mengundang masalah. Seminggu setelah insiden penembakan yang dilakukan Ace padanya, Laluna akhirnya bisa kembali berjalan. Walaupun sedikit terpincang karena memang luka jahitannya belum terlalu pulih, tapi setidaknya dia sudah bisa berjalan sekarang, tidak seperti beberapa hari belakangan. Wanita cantik dengan penampilan seksi dan modis itu terlihat mulai menuruni anak tangga. Di tangannya ada sepasang heels tinggi dan juga sebuah tas kecil yang biasa dibawanya kalau bepergian. Dengan langkah bahagia Laluna mengawali harinya. Dia tidak sabar untuk bisa segera menghirup udara segar di luar rumah ini. Rasanya sesak di dadanya perlahan berkurang ketika dia berhasil menginjak lantai dasar. Laluna makin tidak sabar untuk bergegas keluar. Apalagi sekarang situasinya terlihat kondusif. Rumah ini begitu sepi, tidak seperti biasanya. Pelayan yang biasa menemaninya juga tidak terlihat. Padahal setahunya tadi pagi wanita itu masih melayaninya. Kemana mereka? Bukannya ini kesempatan bagus? Aku benar-benar bebas, dan setelah berhasil keluar akan aku usahakan untuk tidak kembali ke rumah ini lagi. Desisnya penuh keyakinan. Dengan kedua kaki telanjangnya kembali menapaki ubin mahal rumah besar dan mewah milik Ace. Bersenandung kecil menuju dari pintu utama yang sebentar lagi akan membawanya ke dalam kebebasan yang sesungguhnya. Bukan hanya berkeliaran di area rumah ini saja. Nyonya, Anda mau kemana? Tubuh Laluna tersentak. Dia hampir saja memekik dan melemparkan heels yang ada di tangannya saat dirinya tiba-tiba mendengar suara dari arah belakang. Dengan cepat Laluna membalikkan tubuhnya. Raut wajahnya terlihat tidak senang dengan kedua mata memicing. Pergi! Sahutnya singkat. Seakan tidak peduli dengan kehadiran penjaga rumah suaminya itu, Laluna memilih kembali melanjutkan langkahnya. Namun sayang perjalanannya kali ini kembali harus terhalang oleh blokade tubuh tinggi besar di hadapannya. Anda tidak diizinkan untuk keluar, Tuan sudah memberikan perintah. Tukasnya dengan ekspresi datar seperti tidak ada nyawa manusianya, terlihat seperti robot yang dikendalikan dari jarak jauh. Sialan! Laluna menghela napas kasar. Dia bertolak pinggang saking kesalnya, kedua bola matanya terlihat bergerak liar seakan tengah memikirkan sesuatu agar dia bisa melewati pagar hidup milik Ace. Tolonglah, aku harus membeli sesuatu, ini sangat darurat dan privasi. Aku akan memberikan kompensasi untukmu kalau kau mau membiarkan aku pergi. Ujarnya terdengar seperti bujukan dan tawaran dalam satu waktu. Laluna bahkan berusaha menampilkan senyumannya agar pria tinggi besar yang memblokade jalannya ini segera menyingkir. Tapi sayangnya lagi-lagi kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Senyuman yang biasanya berhasil memanipulasi para jantan mata keranjang itu sama sekali tidak berguna. Biarkan pelayan yang membelinya. Anda tetaplah berada di dalam rumah ini sampai Tuan kembali. Penjaga itu benar-benar tidak ingin kecolongan. Sudah cukup sekali saja dikadali oleh wanita yang dinikahi oleh sang bos. Belum lagi hukuman yang akan mereka dapatkan kalau sampai kelalaian itu kembali terulang, mungkin bisa lebih parah daripada sebelumnya. Tolonglah, kali ini aku benar-benar his. Menyebalkan, kau sama saja dengan bosmu itu. Pada akhirnya Laluna meradang sendiri. Dia tidak bisa memberikan alasan ataupun rayuan apapun pada penjaga ini, terlebih setelah melihat ekspresi wajahnya yang semakin galak. Kembalilah ke dalam nyonya. Nikmati waktu Anda sampai Tuan kembali. Selamat siang. Ucap pria itu seraya mempersilahkan Laluna untuk segera mundur agar dia bisa menutup pintu dengan rapat. Laluna benar-benar tidak berkutik, dia memundurkan langkahnya dengan sorot mata penuh perhitungan. Jari tengah dan telunjuknya mengarah pada penjaga berwajah datar itu, memberikan peringatan kalau dia tidak akan menyerah dengan mudah. Oke, kali ini aku memang tidak bisa keluar, tapi lihat saja aku akan bebas tanpa kalian ketahui. Jangan panggil aku Luna kalau tidak bisa melakukan hal kecil seperti itu, menyebalkan. Laluna mengibaskan rambutnya, dia kembali berjalan masuk ke dalam rumah yang menjadi penjara indah untuknya. Heels yang sedari tadi dia bawa dilemparkan begitu saja entah kemana saking kesalnya. Langkahnya yang terpincang tidak membuatnya kesulitan.
Laluna harus terbiasa dengan keadaannya ini. Mungkin kedepannya dia bisa saja mengalami hal yang lebih parah daripada ini. Laluna meneguk air putih dingin yang baru saja dia ambil dari lemari es. Kedua matanya mengedar liar saat melihat suasana dapur begitu sepi, tidak ada pelayan seperti tadi pagi. Kemana mereka semua? Laluna menyandarkan punggungnya di kabinet, tangannya masih menggenggam botol kaca yang berisikan air putih dingin. Pandangannya tiba-tiba saja terlihat kosong dan menatap lurus, dia seperti sedang memikirkan sesuatu tapi entah apa itu. Orang yang sedang memperhatikan gerak-geriknya sedari tadi lewat CCTV terlihat mengerutkan dahi. Satu alisnya terangkat, kala melihat Laluna diam tidak tancap seperti sebelumnya. Sedang apa dia? Jangan pernah berpikir untuk keluar dari rumahku, Laluna. Kau benar-benar liar dan nakal. Sepertinya tembakan yang kau dapatkan di salah satu kakimu tidak membuat jera. Desisnya seraya mengusap kasar dagunya yang mulai ditumbuhi oleh rambut halus. Tuan, Alessandro sudah menunggu Anda. Ace menoleh. Dia segera bangkit tanpa harus diingatkan dua kali oleh Pedro, pria yang menjadi tangan kanannya selama hampir 1 dekade ini. Kedua kaki berbalut sepatu pantofel hitam mewah dan mahal itu melangkah lebar keluar dari ruangan yang biasa dia jadikan tempat berdiam diri tanpa diketahui oleh siapapun selain Pedro. Kedua pria bertubuh tinggi itu menuju tempat yang sudah dijanjikan. Hanya Pedro yang ada di belakang tubuh Ace, tidak ada orang lain lagi. Mereka hanya berdua menghadapi ketua gangster yang selalu memaksa Ace untuk menerima kerjasama antara kedua kelompok. Sudah berulang kali Ace mengabaikan, tapi Alessandro tetap memaksa hingga membuat Ace muak sendiri. Selamat datang, Tuan Romano. Tuan Alessandro sudah menunggu Anda di dalam. Ucap seorang penjaga yang menjadi pagar hidup di depan pintu. Ace tidak menanggapinya, begitu juga dengan Pedro. Pria bertubuh tinggi dengan kulit hitam itu melangkah lebar mengikuti tuannya yang sudah terlebih dulu masuk ke dalam ruang pertemuan. Langkah Ace perlahan memelan saat melihat Alessandro sudah duduk santai di kursinya. Di sisinya ada seorang wanita muda yang terlihat anggun dan begitu cantik. Sayangnya Ace tidak tertarik pada sesuatu yang tidak penting. Dia memilih untuk segera mendudukan bokongnya di kursi yang sudah disediakan, berhadapan langsung dengan Alessandra dan wanita di sisinya. Aku sangat tersanjung sekali karena Tuan Romano mau menemuiku secara. Apa yang kau inginkan? Aku tidak punya banyak waktu. Ace tidak ingin berbasa-basi. Terlebih saat ini, dia bisa melihat dengan jelas bagaimana seringai menyebalkan yang tengah ditunjukkan oleh Alessandro padanya. Seringai yang perlahan berubah menjadi senyuman lebar dengan ekspresi penjilat yang terlihat cukup jelas di mata Ace. Menjijikan, tapi dia juga penasaran apa yang diinginkan pria ini sekarang darinya. Aku ingin kau tetap menyetujui kerjasama kita sebelumnya. Aku akan memberikan banyak keuntungan untukmu, tentunya dengan bonus yang besar. Ujar Alessandro dengan mata membulat dan berbinar, menawarkan sesuatu yang sangat diinginkan oleh Ace saat mereka menjalankan kerjasama di dunia bawah tanah. Ace masih terdiam, dia tidak menanggapi ucapan Alessandro. Terkesan membiarkan pria berkepala botak itu berbicara hingga puas dan berakhir sampai di mana. Bagaimana? Apakah kau setuju kalau kerjasama kita diperpanjang lagi? Aku sudah mempersiapkan sesuatu yang menarik untukmu, Tuan Romano. Imbuhnya lagi. Tidak peduli dengan keterdiaman Ace, asalkan ketua mafia itu setuju, dia akan melakukan apapun, termasuk mengorbankan seseorang. Perkenalkan, ini keponakanku, namanya Delila. Aku yakin Anda akan sangat menyukainya, Tuan Romano. Keponakanku ini wanita yang lembut, penyayang, sangat cocok sekali kalau mendampingi Anda sebagai... Baiklah, aku setuju. Ucapan Alessandro terhenti dengan kata-kata yang kembali tertelan saat Ace menyelanya. Ace terlihat bangkit dari duduknya. Dia merapihkan jas hitam yang digunakannya hari ini, seraya melirik pada Pedro yang sudah menampilkan wajah terkejut mendengar ucapan tuannya, tapi tidak bisa berbuat apapun. Pedro yang akan mengurusnya. Ucap Ace lagi sebelum benar-benar beranjak. Tuan, Anda yakin? Bagaimana dengan Nyonya kalau wanita itu? Bawa saja,
buat dia berguna. Cetus Ace seraya melangkahkan kakinya lebar meninggalkan Alessandro yang sudah tersenyum penuh kemenangan dan menepuk pundak wanita yang diakuinya sebagai sang keponakan. Entah apa yang ada di dalam pikiran Ace sekarang, Pedro saja tidak bisa memahaminya. Bisa-bisa tuannya itu menyetujui ucapan bajingan bernama Alessandro yang menumbalkan seorang wanita untuk ditawarkan padanya. Untuk apa? Apakah tuannya itu ingin memicu konflik dengan istrinya yang super keras kepala dan liar itu? Apa tuan lupa kalau istrinya itu bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar? Penjaga saja berhasil dia kadali. Lalu bagaimana nasib wanita ini saat sampai di mansion nanti? Belum apa-apa kepala pelontos Pedro sudah berdenyut saja rasanya saat membayangkan apa yang akan dilakukan Laluna saat dia datang dengan membawa keponakan Alessandro itu ke rumah tuannya. Bab 4, Penyusup. Laluna meneguk jus wortel dingin tanpa gula hingga tak tersisa. Dia baru saja menyelesaikan kegiatannya. Laluna yang sudah semakin merasa bosan hanya bisa menyibukkan diri dengan berolahraga sore. Dia berlari di atas treadmill dan juga angkat beban ringan. Berulang kali dia mengumpati Ace yang melarangnya keluar. Ingin sekali Laluna melemparkan benda di tangannya tadi ke kepala pria itu andai Ace ada di depannya. Dengan pakaian super seksi karena memang ketat dan membentuk tubuhnya, bahkan hanya bisa menutupi 2 bongkah semangka ranum miliknya, sementara pusar hingga area pinggang terbuka bebas. Celana olahraga ketat yang dikenakan Laluna saat ini juga hanya separuh paha benar-benar menggoda. Dengan santai wanita cantik itu keluar dari ruang gym. Dia tidak peduli dengan tatapan orang-orang yang ada di dalam rumah Ace. Tangannya masih sibuk menyeka lelehan keringat di leher dan tengkuknya. Laluna lebih fokus menghilangkan tetesan keringat di tubuhnya daripada terganggu dengan tatapan orang lain. Selamat sore, Nyonya. Tapi langkahnya tiba-tiba terhenti saat mendengar suara seseorang yang sudah tidak lagi asing di telinganya. Laluna mengarahkan pandangannya ke asal suara. Dahinya berkerut dalam saat melihat pria botak kepercayaan suaminya sudah berdiri tegap bersama dengan seorang wanita. Mau apa dia? Siapa betina itu? Dengan santai Laluna mendekat pada Pedro, kedua bola matanya terus saja memindai keduanya tanpa perlu diam-diam. Di mana tuanmu? Kau tidak membawanya pulang sekalian? Senang membuatku terkurung seharian di sini. Katakan pada tuanmu itu, aku ingin ke klub dan jangan melarangku lagi. Ucap Laluna seraya kembali berbalik, mengabaikan Pedro dan wanita tersebut. Laluna bersikap seolah tidak ada makhluk lain selain pria botak itu di sini. Masa bodoh dengan wanita asing yang dibawa oleh orang kepercayaan suaminya itu. Tuan menyuruh Anda menunggu di meja makan bersama Nona Dalila, Nyonya. Malam ini Tuan ingin makan malam di rumah. Langkah Laluna terhenti. Dia menoleh cepat dengan sudut bibir terangkat seakan meremehkan. Tatapannya tertuju pada wanita bergaun ungu yang terlihat begitu polos juga manis, karena sedari tadi terus diam bagaikan orang bisu. Suruh saja wanita yang kau bawa itu yang menemaninya. Bukankah tuanmu yang menyuruhmu membawanya kemari? Tukasnya tajam lalu kembali melanjutkan langkahnya menuju lantai atas di mana kamarnya berada. Laluna tidak peduli siapa wanita itu dan kenapa Ace membawanya ke rumah ini. Karena dia yakin kalau Pedro tidak akan sembarangan membawa orang asing tanpa izin dari junjungannya itu. Kurang ajar. Jangan bilang wanita itu adalah kekasih Ace. Lalu di sini dirinya hanya bergelar istri untuk pelengkap saja. Seharusnya dia menceraikan aku sebelum membawa betinanya ke rumah ini. Dia pikir aku mau diduakan, Jangan berpikir dia bisa bermain dengan betina lain, sementara janjinya pada Tuhan masih dia pegang. Enak saja, dia pikir aku wanita lemah begitu. Lihat, aku akan membuat dia menyesal. Gumam Laluna yang tiba-tiba saja meradang dan emosi saat membayangkan bagaimana Ace yang tidak hanya kejam, tapi juga bajingan, brengsek, pulu-pulu berani membawa gundiknya ke rumah ini. Sesampainya di kamar Laluna segera melepaskan semua kain yang melekat di tubuhnya. Dia melemparkannya ke sembarang arah. Tubuh polos nan mulusnya itu dia biarkan terbuka. Laluna tidak memakai apapun sekarang. Dia mulai menyalakan pemanasan air di bathtub selanjutnya, memberikan cairan aroma di air hangat tersebut.
Sore ini Laluna akan berendam. Masa bodoh kalau si brengsek Ace menunggunya makan malam bersama betina sok polos tadi. Sial, membayangkannya saja aku sudah mual. Dasar tua bangka sialan, seharusnya aku menikah dengan pangeran yang baik hati dan seumuran bukan dengan pria yang sudah berusia 35 tahun. Aku masih 25 tahun, you know. Omelnya lagi. Laluna terus saja nenggerutu walaupun tubuhnya sudah terendam air di batap. Perlahan kedua matanya terpejam saat kehangatan yang menyambutnya semakin membuatnya terlena. Laluna tertidur, rasa lelah yang dirasakannya semakin membuatnya terlelap. Belum lagi kekesalannya pada Ace semakin membuat terkuras tenaga yang dimilikinya. Sementara di lantai bawah Ace baru saja tiba, dia sengaja tidak pulang bersama Pedro karena orang kepercayaannya itu membawa Dalila, keponakan Alessandro. Di mana dia? Tanya Ace seraya mengendurkan dasi yang membelit lehernya. Rasa sesak sudah dia rasakan sejak tadi dan tidak sabar untuk membuka semua pakaian yang melekat di tubuhnya. Maksud Anda Nona Dalila, Tuan? Nona Dalila sudah berada. Istriku. Tukas Ace tanpa menoleh pada kepala pelayan yang sengaja menyambut kepulangannya. Wanita parubaya itu menelan salivanya berat. Dia berusaha mengontrol napasnya saat menyadari kesalahannya. Ternyata tuannya ini menanyakan nyonya rumah. Bodoh sekali dia ini. Seharusnya dia tahu. Bukan berarti Pedro tadi menitipkan seorang wanita yang bernama Dalila lantas tuannya mencari wanita itu saat pulang. Nyonya ada di atas, Tuan. Sepertinya Nyonya masih berendam karena tadi Nyonya baru selesai nge-gym. Sejak tadi dia belum turun. Saya ketuk pintu kamarnya juga tidak ada sahutan. Ucap wanita tersebut sembari menundukkan kepalanya. Dia makin tidak tenang saat mendengar desisan juga decakan yang keluar dari bibir Ace. Esmeralda baru bisa menghela napas lega saat melihat tuannya tersebut melangkah lebar menaiki anak tangga. Ace memasang wajah dingin. Dia terlihat tidak sabaran untuk segera sampai di kamar yang ditempati oleh istrinya. Tanpa mengetuk ataupun permisi dia bergegas masuk. Ace mengedarkan bola matanya liar mencari seseorang yang seharusnya menyambut dirinya pulang. Luna! Panggilnya, saat dia tidak menemukan siapapun di dalam kamar besar tersebut. Ace bertolak pinggang, dia mendengus kasar seraya mengalihkan pandangannya ke arah kamar mandi. Dengan langkah yakin dia mendekati pintu dan membukanya tanpa mengetuk, dasar tidak sopan. Helaan napasnya terdengar saat kedua matanya melihat dengan jelas siapa yang ada di dalam batap yang penuh dengan air. Hanya terlihat tubuh bagian atasnya saja, dari leher bagian bawah hingga kepala sementara sebagian tubuhnya terendam air yang sudah dingin. Perlahan Ace merendahkan tubuhnya, menyamakan tingginya dengan bathtub yang menjadi ranjang dadakan istrinya. Hei, kau ingin mati kedinginan di sini? Bisiknya seraya menyentuh salah satu pipi Laluna yang terlihat putih pucat karena kedinginan. Luna! Laluna, bangun! Kau bisa mati mengenaskan kalau terus tertidur seperti ini. Ace kembali bersuara. Kali ini suaranya terdengar lebih keras dan sepertinya berhasil membuat kedua kelopak mata Laluna berkedut, lalu tidak lama terbuka. Mata berwarna emerald itu menyipit. Dia masih menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam retinanya sebelum benar-benar bisa melihat dengan jelas siapa dan apa yang ada di hadapannya saat ini. Sika, dalam tidurku saja dia masih mengganggu. Tidak bisakah kau menyingkir terlebih dahulu? Tidurku menjadi tidak bermanfaat kalau kau terus saja muncul dimanapun, entah dunia nyata ataupun mimpi sama saja. Menyebalkan. Tukas Laluna secara tiba-tiba. Bahkan dia bangkit dari batap tanpa peduli dengan penglihatannya saat ini nyata atau tidak. Tubuh polosnya yang masih basah melenggang begitu saja, berjalan santai melewati seseorang yang masih mematung dan menatap tidak percaya. Laluna pergi ke area shower untuk membilas tubuhnya. Air shower yang dingin membuat kedua matanya kembali terpejam. Sesekali Laluna mendesis saat ingatnya kembali mengingat apa yang terjadi sebelum dia memutuskan naik ke kamarnya dan berakhir di dalam batap. Sialan! Kau benar-benar sialan, Ace! Untuk apa kau membawa gundikmu itu ke rumah ini?
Mau pamer? Menjijikan sekali. Di mana-mana pria itu sama saja brengsek seperti papaku. Geramnya dengan nada mendesis tertahan. Berulang kali Laluna mengusap wajahnya yang basah. Satu tangannya tertumpu di pembatas kaca sebelum terlepas saat merasakan ada seseorang yang menariknya dari belakang. Hei, apa yang kau lakukan, Di? Belum sempat Laluna memaki dan melontarkan kata-kata jajanan dari bibirnya, sebuah ciuman sudah membungkam mulutnya. Ciuman basah penuh tuntutan dari orang yang sedari tadi terus saja dia umpat tiada henti, bahkan disumpah serapahi. Kurang ajar. Kenapa dia bisa masuk ke sini? Hei sialan, beraninya kau menciumku saat ada gundikmu di bawah sana. Brengsek, lepaskan bibirku. Laluna terjepit, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, hanya bisa mengumpat dalam hati dan mengutuk suaminya sendiri yang berani melecehkannya saat sedang lengah. Bab 5. Cemburu. Laluna menuruni anak tangga dengan tergesa-gesa, raut wajahnya begitu masam dan kesal karena teringat kejadian di kamar tadi. Bisa-bisanya masuk ke dalam kamarnya tanpa permisi, lalu melakukan sesuatu yang tidak pernah ada di dalam bayangannya sedikit pun. Menciumnya brutal dan penuh gairah nafsu. Kalau saja dirinya tidak memberontak dan menendang titik tubuh pria itu mungkin sekarang. Laluna menggelengkan kepalanya, mengenyahkan pikiran buruk yang sejak tadi terus saja menghantuinya. Dia masih tidak menyangka kalau pria yang selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh itu malah menyerangnya dengan brutal. Seharusnya dia lampiaskan saja nafsunya pada wanita tadi. Kenapa harus padaku? Gerutunya kesal. Selamat malam Nyonya, makan malam sudah siap, silakan dinikmati. Ucap kepala pelayan yang sengaja menunggu majikannya turun. Esmeralda menundukkan sedikit kepalanya saat Laluna menoleh, kemudian dia kembali mengangkatnya dan menatap ke arah tangga di mana terlihat menyusul langkah istrinya. Selamat malam Tuan, makan malam sudah siap. Ucapnya lagi seraya berjalan terlebih dahulu mendahului pasangan tersebut. Laluna sendiri hanya mendengus, dia mengabaikan yang hendak menggapainya dan memilih untuk mengikuti langkah wanita paruh baya di depannya. Sendiri hanya menyunggingkan senyuman tipis, terlihat seperti seringai kecil sembari menatap punggung Laluna yang makin menjauh. Kedua kaki jenjang dan kokohnya perlahan mengikuti langkah wanita itu. Melangkah dalam diam dan tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun dari gerak-gerik Laluna sekarang. Hingga akhirnya seseorang yang tengah duduk santai di kursi meja makan miliknya mengalihkan semuanya. Dahi mengerut dalam, dengan alis menukik seraya melirik pada kepala pelayan rumahnya. Siapa yang menyuruhmu duduk di sini? Pertanyaan itu keluar begitu saja dari mulut Akau dan berhasil membuat gerakan tangan Laluna terhenti. Dia yang hendak menggapai daging panggang dibuat melayang di udara seraya melirik pada yang masih menatap ke arah meja makan. Kenapa dia? Setelah menciumku dengan brutal sekarang dia melarangku duduk di sini karena ingin berduaan dengan kekasihnya. Begitu? Sialan, tahu begitu aku tidak akan turun tadi. Nafsu makan Laluna tiba-tiba saja hilang. Dia menurunkan kembali pisau yang ada di tangannya dan segera bangkit. Rasa laparnya menguap, mungkin malam ini Laluna akan memakan roti atau buah apel saja untuk mengganjal perut. Ekor matanya melirik pada wanita berambut coklat yang terlihat anggun dan juga belagak polos yang duduk berseberangan dengannya. Laluna berdecih sebelum dia benar-benar menggeser kursi yang didudukinya. Laluna dapat melihat sudut bibir betina yang menjadi kekasih itu terangkat samar, dia senang Mau kemana? Siapa yang menyuruhmu pergi? Baru saja satu langkah Laluna menjauh suara kembali terdengar. Pria itu masih berdiri di tempatnya, tapi suaranya begitu mengintimidasi padahal jarak mereka cukup jauh. Kau tidak ingin makan malammu bersama kekasihmu itu terganggu karena kehadiranku bukan? Ya sudah aku pergi. Untuk apa aku di sini? Melihat kemesraan kalian? Sarkasnya seraya kembali melangkah. Namun lagi-lagi langkahnya kembali terhenti saat lengannya dicekal kuat oleh seseorang. Bawa dia ke arah belakang. Di sini bukan tempatnya para pelayan. Cetus sembari membawa Laluna kembali ke tempat duduknya.
Dia mendudukan wanita itu tanpa mengalihkan pandangannya. Ace terus saja menatap Laluna yang kembali memasang wajah kesal. Sementara wanita yang bernama Dalila itu tercengang, dia mengerjap pelan memasang wajah polos tak berdosa seraya menatap Ace dengan tidak percaya. Pelayan? Maksudnya apa? Kau tidak mendengarkan ucapanku, Esmeralda? Suara Ace kembali terdengar di saat kepala pelayan rumahnya masih terdiam di tempat. Sepertinya wanita tua itu masih kebingungan dengan perintah yang diberikan tuanya ini. Dia belum tahu sebenarnya apa posisi wanita yang bernama Dalila itu di rumah ini. Ya jadi dia pelayan, Tuan? Bukan. Apa aku harus mengulangi? Apa kau sudah terlalu tua sekarang hingga tidak bisa mendengar ucapanku? Apa kau ingin digantikan? Tidak, Tuan. Aku akan laksanakan. Esmeralda segera bergegas. Dia menelan salivanya kasar seraya mendekati Dalila yang hanya bisa menunduk. Senyuman tipis penuh kemenangannya pudar, berganti dengan kesedihan dan kekecewaan yang begitu dalam. Dalila mengira dia akan diperlakukan istimewa di rumah ini oleh pria yang dikenalnya sebagai ketua mafia kejam yang menjadi rekan bisnis pamannya tersebut, walaupun dia tahu kalau sang mafia sudah memiliki pasangan. Tapi bukankah para bajingan seperti mereka bisa memiliki wanita lebih dari satu? Maka dari itu Dalila menyetujui saat Alessandro menawarkan dirinya untuk menjadi salah satu wanita sang Romano. Daripada tinggal bersama Alessandro yang selalu memeras uangnya, lebih baik menjadi pemuas pria kejam ini. Tapi nyatanya ekspektasi tidak sesuai dengan harapannya. Gabriel Ace Romano malah memperlakukannya dingin bahkan menganggapnya sebagai pelayan. Ayo, di sini bukan tempatmu. Esmeralda menarik lengan Dalila cukup kencang membuat wanita berwajah lucu itu tersentak bahkan terseret dari duduknya. Suara decitan kursi terdengar nyaring menandakan seberapa kuat tarikan yang dilakukan wanita parubaya itu pada Dalila. Sayangnya semua apa yang sedang dialami wanita muda itu sama sekali tidak menyentuh hati seorang Ace. Pria itu bahkan sama sekali tidak peduli. Dia memilih mendudukkan diri di kursi miliknya. Kenapa kau malah mengusirnya? Bukankah dia itu kekasihmu? Tukas Dalila mengejek. Senyuman sinis Laluna terlihat. Ekor matanya melirik pada Ace yang hanya terdiam seraya menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Kedua mata tajamnya terus saja menatap Laluna yang sibuk menikmati makan malamnya tanpa berminat untuk membalas tatapannya. Sepertinya makanan yang ada di hadapannya lebih menggoda daripada wajahnya yang rupawan dengan pahatan otot tubuh yang sempurna miliknya. Kau terdengar seperti istri yang sedang cemburu. Laluna tersedak hebat dibuatnya. Dia segera meraih air dari tangan Esmeralda yang dengan sigap memberikannya. Laluna mendelik tajam seraya menatap pada Ace yang hanya menampilkan ekspresi santai. Bahkan terlihat menopang dagu seakan apa yang sedang dilakukan Laluna sekarang adalah sebuah hiburan. Kedua mata Laluna yang menyipit membuat wanita itu terlihat lucu alih-alih garang. Hal itu sama sekali tidak membuat Ace merasa terintimidasi ataupun ketakutan. Cemburu? Aku cemburu? Yang benar saja. Laluna tergelak. Dia menampilkan tawa terpaksa seraya kembali meneguk air putih yang sudah kembali terisi penuh di gelasnya. Tenggorokannya masih terasa panas dan terbakar rasanya karena cabai jalapeno yang ada di atas daging panggang tertelan olehnya tadi. Sialan. Jangan berbicara yang tidak penting lagi, Tuan Romano. Itu tidak lucu. Kau hampir membuatku mati tersedak. Desisnya, sembari melahap daging panggang yang belum sempat dihabiskannya. Kali ini tidak ada keanggunan dari caranya Laluna makan, tidak seperti tadi. Laluna melahap semuanya tanpa sisa, tidak peduli dengan Ace yang terus saja menatapnya dengan tatapan dalam dan tidak biasa. Jangan lupa seringai kecil menyebalkan yang membuat Laluna ingin sekali melemparkan piring ke arah wajahnya. Ace pasti sangat senang dengan hiburan gratis yang ditontonnya kali ini. Belum lagi wajah memerah yang ditujukan olehnya sekarang, pria kejam itu pasti sedang menduga kalau dirinya tengah merona karena tersipu. Huik! Tersipu, pada pria kejam yang tega menembak kaki istrinya sendiri,
Big nomor. Awas saja, akan aku balas dia nanti. Pokoknya malam ini aku harus keluar, aku akan mengunjungi klub hingga pagi. Bab